Selamat sore Bu Sasmiarsi Sasmoyo. Selamat sore, Grace. Bu Sasmiarsi Sasmoyo biasa kami panggil dengan Bu Mimis Katopo. Oke. Beliau adalah istri Aristides Katopo. Bu Mimis ini salah satu perempuan yang cukup aktif dalam berbagai bidang, baik di bidang kemaritiman maupun di bidang kebudayaan. Tapi pada kesempatan sore hari ini, kami ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu Sasmiarsi Sasmoyo tentang perempuan Indonesia zaman dulu, sekarang maupun masa depan. Bu Mimis mungkin bisa memberikan pandangan tentang perempuan zaman dulu, atau Ada batasan ya, abadnya atau tahunnya nggak zaman dulunya? Ibu Zaman Ken Dedes, ya, zaman Tribuana Tunggadewi, zaman Ratu Kalinyamat, ya. zaman Nyi Ageng Serang, zaman Kartini, atau yang sebelum kemerdekaan? Ya, itu bisa dirangkum dalam secara global aja, Bu. Boleh. Soalnya periode-periode itu juga kedatangan Hindu, karena sebelum kedatangan Hindu tidak ada bukti-bukti sejarah tertulis kecuali mungkin megalitikum dan sebagainya yang diketemukan. Kemudian kedatangan Hindu, Buddha, dengan adanya Sriwijaya dan Mangsa Sailendra. Kemudian Hindu Buddha itu biasanya overlapping, seperti candi-candi yang diketemukan di sekitar Banyulibo, Candi Ijo, Candi Abang, di dekat Ratu Poko ya, di bukit-bukit di selatan Prambanan, itu overlapping. Kalau kita layer by layer, kadang ada stupa, kadang ada ratna diketemukan. Waktu itu Profesor Dumarsais dan Profesor John Mixek berdebat berhari-hari sampai akhirnya saya harus be practical, be pragmatic, nggak usah berdebat. Ya sudah, berarti memang waktu itu ada pengaruh Hindu maupun Buddha yang bersamaan, seperti Alhambra di sana pernah jadi masjid, pernah jadi gereja. Ya. Apakah benar, Bu, pernah ada masa kejayaan perempuan dalam memimpin masyarakat di Nusantara menurut Ibu? Ya pernah lah, ada seorang Laksamana Malahayati yang sekolah angkatan lautnya mengenai kemaritiman dan kemiliteran angkatan laut di Turki. Zaman keemasan Turki dulu ya, dikirim ke sana dari sebuah kerajaan di Aceh, apakah itu namanya Samudra Paseh atau kerajaan lain namanya Kasultanan, yang memang waktu itu kan ada semacam yang sekarang namanya khilafah ya. Turki kan menguasai sampai kemana-mana, dan Turki juga berhak memberikan titel sultan kepada beberapa negara Islam di luar Turki. Arab Saudi juga pernah dijajah Turki sampai ke Spanyol, makanya ada Alhambra. Itu kan zaman bangsa Moor dan bangsa zamannya yang mengambil Konstantinopel menjadi Istanbul. Apa namanya? Sultan Salahuddin. Ya. Nah, kalau di Jawa sendiri bagaimana, Bu? Apakah memang benar ada kejayaan kepemimpinan perempuan di tanah Jawa sebelumnya? Panglima-panglima perang antara lain Nyi Ageng Serang, kemudian juga Ratu Kalinyamat, sebelumnya Sri Shima, Ratu Shima dari Kalingga. Sebelumnya juga Ken Dedes sangat berpengaruh terhadap kehidupan Ken Angro yang melahirkan kerajaan Singosari, sampai terakhir keturunannya adalah Kertanegara yang melakukan
politik ekspansi dengan ekspedisi ke Sumatera dengan nama ekspedisi Pamalayu. Apa yang membuat pada waktu itu perempuan bisa setara dan bisa bahkan memimpin masyarakat pada waktu itu? Ya, keadaan sosial, politik, dan budaya waktu itu, bahwa wanita itu sejajar dengan pria tergantung dari kemampuannya. Dan itu yang saya ikuti. Kalau kau ingin sejajar, ya kau mampu tidak sama setara kemampuanmu dengan your counterpart, ya. Saya menganggap pria itu adalah our partner in life. Apakah pada saat itu juga di belahan dunia lain juga sama nggak, Bu? Atau hanya di Nusantara pada waktu itu yang seperti itu? Lah, masa terjadinya kolonialisme dan politik ekspansi dari Eropa, waktu itu kan Ratu Isabella dari Portugal, dan juga Ratu Elizabeth pertama, terus juga Ratu Victoria. Julia. Yang artinya bahwa perempuan Mampu sebetulnya untuk menjadi pemimpin. Ibu Merkel, Frau Merkel bagaimana? Margaret Thatcher, Ya. dan juga ada Prime Minister dari New Zealand, dari negara-negara lain, ya, yang mampu menyelenggarakan negaranya adil, makmur, sejahtera. Seperti juga Taiwan dipimpin oleh wanita, toh mereka bisa menekan angka COVID di sana. ada teori yang mengatakan bahwa pada saat perempuan memimpin itu kehidupan lebih harmonis, lebih damai, dan lebih sejahtera, lebih tertata. Nah, pada saat peradaban berubah menjadi lebih maskulin, itu semuanya terbalik, Bu. Menurut Ibu bagaimana dengan pandangan demikian? Kita juga tidak bisa menyalahkan dari pihak pria, ya. Bagaimana kita bersikap sebagai wanita, bagaimana kita bisa mampu bekerja seperti seorang pria, sebagai pemimpin yang bijaksana, yang tidak emosional, yang tidak baper istilahnya sekarang, dan kemampuan berpikirnya pun juga cepat, tanpa terganggu karena dia sebagai seorang wanita. Jadi, kalau menurut Ibu, mengapa kemudian ada perubahan dari yang perempuan yang setara, Ya, perempuan struktur yang sosial dan budaya, serta mungkin ada beberapa hal di keagamaan, ya, yang melarang wanita untuk lebih bebas berkarya. Kemudian dikotak-kotakan wanita itu di rumah saja, ngurusi anak, ngurusi rumah tangga. Nah, prialah yang memang pada beberapa suku-suku di Papua misalnya, ya, di lembah Bali misalnya, di sana yang menyediakan lahannya biasanya laki-laki, bukan lahan, karena itu pekerjaan yang harus penuh tenaga. Tapi nanti yang menanam dan merawat seperti di masyarakat Baduy juga begitu. Ya, memang secara alamiah kita wanita memang harus melindungi diri kita sendiri karena kita hamil. Waktu kita hamil, kita kan nggak bisa lari kenceng, nggak bisa kerja berat, bisa keguguran. Kemudian kita menyusui, kita harus mendapatkan asupan makanan yang lebih bagus dan banyak istirahat. Karena tengah malam juga kadang bayi bangun. Hal-hal seperti itu akhirnya ada pembagian pekerjaan lah, didomestikan. Kemudian apa yang kemudian merubah menjadi perempuan menjadi tidak setara, atau perempuan itu tidak bisa Ya, itu kan seperti pada zaman-zaman karena sebelumnya? kebudayaan yang membuat adat istiadat seperti itu dengan pembagian pekerjaan dan fungsi yang lebih dekat kepada alamiah, sebagai fungsinya sebagai
seorang ibu sebagai pendidik dan sebagainya harus selalu dekat dengan anak-anak sehingga langkahnya kurang bebas. Pada saat sekarang ini justru sebaliknya dengan pada waktu itu. Apa menurut Ibu yang kemudian menyulitkan perempuan untuk bisa act setara dengan pria? Nomor satu, kemauan dan niat dari sang perempuan sendiri. Nomor dua, masyarakat yang mendukung, tapi harus didukung dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas. Bagaimana dengan posisi agama, Bu? Di dalam agama sebetulnya tidak terlalu banyak dituntut ya, karena Islam pun yang dianggap agak sedikit yang orang tidak ngerti banget isi daripada Al-Quran, tafsir Quran itu, dan ajaran-ajaran yang Rasul Muhammad memberikan. Tapi karena asal-muasalnya itu dari Arab Saudi dengan budaya yang beda dengan negara-negara tropis maupun negara-negara barat, nah itu yang ikut terbawa. Bagaimana itu Tapi bisa? sebetulnya di dalam hukum Islam juga kita equal ya sebetulnya. Pada surat An-Nisa misalnya itu juga di situ bahwa wanita itu harus dihormati oleh laki-laki. Dan waktu ada salah satu murid Nabi menanyakan, siapakah orang yang paling kamu hormati? Rasulullah bilang, ummu, ibu, sampai 3 kali. Dia harus menghormati seorang ibu. Tapi mengapa kemudian masyarakat jadinya lain daripada yang Nah itu disampaikan? saya kira budaya yang membawa itu. Maksudnya budaya gimana? Ya budaya Arab, kemudian misalnya budaya di Pakistan, di India pun atau di Cina yang non Muslim, kalau punya anak wanita kan mereka sedih, diharuskan seorang istri itu punya anak laki-laki, penerus daripada nama keluarga dan yang memimpin sebagai imam, sebagai pemimpin keluarga. Di dalam banyak hal juga misalnya mewakili keluarga pasti yang pidato laki-laki. Nah, bagaimana perempuan Indonesia menyikapi situasi yang Seperti itu. seperti itu? Sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar kita tidak ada beda antara hukum untuk laki-laki maupun hukum untuk wanita. So what? Nah, kalau memang wanita ingin berkiprah, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan keahlianmu. Toh banyak toh wanita Indonesia yang zaman kemerdekaan pun juga Kongres Wanita tahun 28, Oktober Pemuda membuat kongres dengan Sumpah Pemudanya, Desember Wanita Indonesia, Kongres Wanita pertama di Jogja. Antara lain Nyi Hajar Dewantoro di situ tokoh-tokohnya. Ada Perwari waktu itu juga, ada beberapa Narto Mandowo ya yang ikut tergolong dalam situ. Dan waktu Sumpah Pemuda pun Yong Yava, Yong Manado, Yong Celebes ya, Yong Ambon, banyak peserta wanitanya menjadi Indonesia Muda kan, IM. Seperti Tante Yos Masdani dulu yang rumahnya di Menteng Raya, psikolog atau psikiater ya, dokter jiwa, Yos Masdani. Itu dia ikut hadir waktu Sumpah Pemuda, dia sebagai mahasiswi waktu itu. Nah, keterlibatan kaum perempuan pada waktu masa kemerdekaan itu pada saat sekarang ini itu tidak terasakan bahwa sekarang punya peran yang cukup signifikan. Salah. Nah, menurut Ibu gimana? Menteri Luar Negeri kita, jabatan yang selalu didominasi oleh pria sebelum-sebelumnya, sekarang dijabat wanita dan cukup hebat. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya kalau Menteri Peranan Wanita, oke lah. Jadi sekarang menurut Bu Mimis gimana
kondisi perempuan Indonesia? Para duta besar juga banyak yang wanita. Ya sebetulnya tergantung wanitanya mau apa. Ada teman saya misalnya, dia juga sebagai duta besar, tapi sebelumnya dia pengajar di Universitas Indonesia, dia psikolog di Naryati Cokro, menantu dari Pak Cokro Pranolo. Dia diangkat menjadi duta besar di Quito, Ekuador. Sangat berhasil membawa misi untuk persahabatan antara kedua negara, meskipun Ekuador mungkin tidak terlalu populer di Indonesia dan mungkin tidak dianggap negara penguasa dunia seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman dan sebagainya dengan industri yang besar-besar. Namun di sana, saya pernah ke sana dulu, ada tambak udang yang paling besar yang dibiayai Bank Dunia waktu itu, yang kemudian dibuat di Lampung, yang di Pasena itu dibiayai Bank Dunia juga, tapi lebih besar yang di Ekuador. Iklimnya seperti di sini, ada singkong, ada umbi, ada di sana pun ada kedelai, ada tempe, tapi tempenya orang Indonesia yang ngajarin mereka di sana. Ada orang Amerika invest pabrik tempe di tengah kebun kedelai di sana. Setelah COVID ini, Bu, menurut Ibu, kira-kira apa peran perempuan Indonesia untuk bisa menghadapi peradaban baru setelah COVID? Dalam hal bidang apa ini? Pendidikan, kebudayaan, perekonomian. Harus mulai dari mana? Indonesia sebagai penunjang ekonomi rumah tangga harus pintar-pintar memanage home economic mereka. Di rumah pun kita juga bisa berkarya, mendapatkan uang, berkreasi dengan bermacam kegiatan yang lebih ke domain wanita. Apakah itu jahit-menjahit, apakah itu masak-memasak, ya. Toh chef kebanyakan laki-laki toh. Tapi karena kita wanita dituntut untuk memanage rumah tangga dan kita akan lebih teliti biasanya, bukan wanita yang geradagan gitu ya. Kebanyakan wanita yang keibuan itu pasti memanage rumah tangganya akan lebih rapih, tidak sembarangan, karena kita lebih perasa, lebih sensible, lebih sensitif. Nah, juga kita mungkin lebih punya sense of artistic, tapi juga banyak seniman-seniman laki-laki, desainer-desainer itu kebanyakan laki-laki, sense of artistic laki-laki juga punya banyak. Hanya mungkin secara naluri wanita akan lebih cocok mengurus rumah tangga karena dia seyogianya dekat dengan anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya berkomunikasi, sementara laki-laki yang di luar. Tapi di dalam rumah tangga pun dulu program PKK kan juga masak-memasak, jualan kue dari rumah, rumahan, home industry, bisa bikin sirup, bisa bikin VCO, bisa bikin minyak lentik. Wanita-wanita di Bali itu saya lihat sangat produktif dan sangat kreatif. Juga di masyarakat-masyarakat yang masih beradat istiadat ya, wanitanya sangat kreatif. Artinya perempuan Indonesia ini bisa menjadi pelopor untuk bertahan berhadapan dengan COVID di bidang UKM. Saya kira setelah waktu krisis ekonomi 96-98 kemudian yang masih menghidupi kehidupan masyarakat Indonesia kan UKM yang kuat. Yang mayoritas di sektor pertanian, karena orang tiap hari makan, makanan itu pasti dibeli tiap hari. Karena kita makan 3 kali kalau bisa, ya kalau nggak bisa 2 kali. Jadi ya di produk makanan, saya pun juga ikut mempopulerkan masakan makanan olahan yang di frozen ya, yang dibekukan. Malahan yang dari ikan itu tempo hari sebelum dicabut haknya MUI untuk produk halal,
kita daftar ke MUI untuk sebagai produk halal dari olahan ikan. Ada bakso, ada otak-otak ala Singapura dan sebagainya, kita populerkan dengan masyarakat nelayan di Muara Baru. Berarti kaum perempuan ini punya kontribusi dalam Dari perekonomian. Dari dulu. Yang membuat tikar, yang membuat handicraft, yang kerajinan-kerajinan kebanyakan dilakukan oleh perempuan yang halus-halus, yang kasar-kasarnya misalnya dari bambu. Yang nyurut-nyurutnya gini laki, tapi yang menganyam kemudian kan perempuan. Apakah bikin tampah, bikin tompol, bikin bakul, bikin keranjang dari bambu, dari pohon lontar, daun lontar, di Lombok, di Bali, even di Nusa Tenggara, Barat dan Timur, banyak pohon lontar kan. Apakah semangat yang sama masih ada di perempuan-perempuan yang saat ini? Saya kira so far masih ya, kalau kita datang ke daerah. Jangan kita melihat dari kacamata masyarakat Jakarta yang sudah kosmopolitan, yang kemudian ada tumbuh juga woman lab. Ada juga sebagian wanita yang bilang, tubuh saya mau punya anak sama siapa, hak saya dong. Dan itu ada yang praktek begitu. Kalau saya mungkin saya masih terlalu konservatif dianggap, saya belum bisa punya pendapat seperti itu, pun saya tidak sependapat. Berarti perempuan itu cukup dominan ya dalam berbagai hal sebetulnya. Seharusnya mereka harus menyadari itu, karena kita sudah dihitahkan oleh Tuhan ya. Kitalah yang hamil. Kita memang dibuahi, kitalah seperti bumi. Kemudian dibuahi oleh laki-laki. Yang membesarkan dalam kandungan kita, yang menyusui sampai 1-2 tahun kita. Jadi kita punya kelebihan dong. Dan kita harus dibekali dengan pendidikan yang baik. Pendidikan itu tidak hanya formal, juga informal, yaitu tata cara, sopan santun, etiket ya, terus berbahasa, bahasa ibu, nggak ada kan bahasa bapak, mother tongue ya kan. Artinya dalam mengurus masyarakat perempuan sebetulnya lebih mampu daripada laki-laki. Nah sekarang Menteri Sosialnya hebring dong. Siapa? Risma? Ibu Risma kan Menteri Sosial. Oh iya. Akhirnya Pak Jokowi dari dulu kebanyakan jabatan Menteri Sosial itu wanita. Apakah itu Rusia Sarjono, apakah Mbak Nunu itu siapa? Profesor Haryati Subadyo pernah ya Menteri Sosial ya. Pernah karena saya ketemu di Irian waktu itu. Dia bawa beras terus kita ketawa. Mbak Nunu, orang Papua di Kurima sana nggak punya alat untuk ngukus beras atau bikin tanak beras, nggak punya, dia periuk, kayu bakar adanya sama batu. Jadi kasih ubi, ini Pak Denas di Wamena dan nyediain ubi berkalung-kalung. Berasnya dijual aja di Jayapura yang banyak transmigran dan orang dari luar Papua. Saya waktu itu masih Irian namanya. Kira-kira waktu itu Menko Kesranya Pak Suparjo Rostam. Kira-kira Bu Risma ini nanti bisa memimpin masyarakat untuk kemudian menggantikan Pak Jokowi nggak kira-kira menurut Bu? Mungkin belum ya, karena beliau kan wali kota Surabaya. Memang kalau Pak Jokowi itu sangat berbeda, memang Tuhan sudah menunjuk atas kehendak Tuhan juga bahwa Pak Jokowi periode 10 tahun ini memimpin Indonesia untuk memperbaiki carut-marutnya Indonesia yang sebelum-sebelumnya. Tidak hanya carut-marut 10 tahun sebelumnya, sebelum-sebelumnya Indonesia ini sudah carut-marut. Saya nulis pada salah satu paper saya, salah satunya sistem pendidikan yang salah pada Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi. Apa itu Bu yang salah?
Apakah pendidikan Indonesia ini sudah kena sasaran? Gonta-ganti itu. Ya, ganti menteri, ganti peraturan. Ganti buku-bukunya lagi, panduannya. Ganti sistem lagi. Sejarah hanya sejarah modern Indonesia. Coba anak-anak zaman sekarang ditanya siapa Erlangga, kok ada jalan Erlangga, kok ada jalan Kertanegara, mereka nggak akan ngerti siapa mereka. Harapan. Not even maybe ya Majapahit, oh ya Gajah Mada, that's it. Tapi bagaimana ada kata Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab mana? Siapa pujangganya? Siapa empunya? Pasti kalau ditanya nggak ngerti. Kitab Sutasoma itu apa? Cerita mengenai seorang tokoh Sutasoma yang ditulis. Siapakah Prapanca? Kok ada jalan Prapanca ya di Jakarta? Siapa dia Prapanca? Pasti nggak ngerti. Program S1 ilmu pariwisata aja. Saya bilang, what are you selling untuk Biro Perjalanan Umum? Ya, selain ticketing adalah tour. Dalam tour itu pasti mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kamu juga akan melalui jalan-jalan dengan nama-nama pahlawan nasional. Siapa Haji Agus Salim? Pas kita lewat jalan Haji Agus Salim. Siapa? Ada yang jawab, oh itu Pak Haji yang tuan tanah di situ. Ya memang dia rumahnya nomor 7, rumahnya Haji Agus Salim nomor 31. Tapi siapa dia? Mereka nggak ngerti bahwa dia pendiri Syarikat Islam, bahwa dia pernah jadi Menteri Luar Negeri, bahwa dia berangkat ke Mesir untuk sesudah proklamasi diutus mewakili Indonesia untuk supaya Mesir mengakui, negara yang mengakui keberadaan sovereignty apa sih sovereignty itu? Kedaulatan Republik Indonesia. Waktu itu pun apakah republik apakah apa bentuknya belum ditulis waktu proklamasi. Sangat darurat katanya atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama negara Republik Indonesia atau NKRI, belum ada. Undang-undang dasarnya aja the next day kan baru di Pejambon. Pidatonya Bung Karno Pancasila pun sebelumnya masih Jepang waktu itu ya, bulan Juni. Nah kemudian itu dimasukkan oleh Muhammad Yamin dan teman-teman, itulah dasar daripada Undang-Undang Dasar kita, dasar filsafat kita sebagai preambul dari Undang-Undang Dasar 45. Itu pun waktu itu juga debat keras antara kita syariah atau non syariah, sekuler atau agama. Meskipun memang penduduk Indonesia waktu itu pemeluknya 90% Islam, tapi Islam yang praktikal itu apa ya? Yang mempraktekkan secara syariah kan paling hanya berapa persen. Yang lain kan ya karena bapak ibunya Islam, dia Islam, belum tentu dia melakukan syariah Islam. Yarsi Sasmoyo atas wawancara pada kesempatan sore hari ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga penyakit saya sebagai wanita mandiri banyak menular kepada wanita-wanita Indonesia. Very sorry, I do not say perempuan, karena waktu saya tinggal di Malaysia 4 tahun, waktu itu sebagai konsultan saya di sana membuat beberapa planning, master plan dari pengembangan Malaysia untuk 25 tahun ke depan. Zamannya waktu itu masih Datuk Mahathir, belum Tun Mahathir ya, sebagai Prime Minister, dengan Tengku Haudin dan sebagainya, Datuk Musa Hitam, yang periode itulah. Itu saya mempelajari beberapa kitab-kitab buku-buku Melayu, bahwa puan itu dianggap itu sebagai wanita itu puan kan? Puan dari apa? Puan itu susu. Nah, perempuan
itu dari para puan yang bersusu. Nah, buat saya itu melesahkan banget. Laki-laki juga bersusu meskipun nggak membesar karena tidak berfungsi, ya kan, sebagai pemberi ASI. Nah, jadi saya nggak suka mempergunakan kata perempuan. Dan zaman dulu perempuan itu dianggap agak kasar. Zaman dulu ya, saya masih tetap wanita, meskipun wanita itu kan harus wani ditonton. Lah kalau perempuan, seorang wanita, ya, gadis atau the lady, tidak mau ditata, tidak punya peranatan sosial, mau jadi apa masyarakatnya? Bangsa yang besar, bangsa yang baik dinilai juga dari perempuannya kan, akhlak perempuannya, karena perempuan inilah si ibu ini yang mendidik anak-anaknya. Dan di dalam hukum pun, kalau seorang wanita melahirkan tanpa menikah sah, yaitu anak perempuan itu, nggak bisa dia nyomot, ini yang menghamili saya, nggak bisa, secara hukum nggak bisa. Jadi ya memang dituntut seorang istri itu harus setia, karena secara hukum tidak ada badan saya, terserah saya dong, saya mau hamil sama siapa, nggak bisa. Itu suamimu yang berhak dan berkewajiban menghamili adalah suami, karena secara hukum sah, secara agama sah sebagai suami istri. Binatang pun juga merpati mana mau sih pindah-pindah partner, nggak mau kan, merpati setia kan. Nah, masa kita yang berakhlak, berakal budi, nalar, rasa, nurani, naluri, apalagi tidak setia. Oke Bu Mimis, terima kasih atas wawancara pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih juga atas perhatian dan juga bersedia mendengarkan wawasan saya sebagai wanita yang mandiri lahir dan batin.